Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan yaitu tentang pendidikan karakter. Sebelum kita membicarakan lebih lanjut tentang pendidikan karakter, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu karakter. Karakter menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah tabiat, sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang yang lainnya. Diharapkan dengan kita belajar akhlak ini akan menjadi kebiasaan bagi kalian yang terbawa sampai dengan ketika kalian masuk di dunia industri atau di dunia kerja, sehingga itu akan menjadi soft skill. Kenapa? Karena perusahaan tidak membutuhkan orang-orang yang cerdas, tapi tidak memiliki soft skill. Perusahaan lebih butuh kita orang biasa-biasa saja, kemampuan biasa, namun kita memiliki soft skill yang tinggi. Kenapa? Kemampuan biasa diajarin, nurut, bisa jadi. Tapi orang yang cerdas, merasa pinter, diajarin, ngeyel. Nah, itu dia dibutuhkan oleh perusahaan. Karena kita memiliki keterampilan, karena kita memiliki akhlak yang berbeda-beda, memiliki karakter yang berbeda-beda, maka itu harus kita didik, ya, agar karakter yang tidak baik itu bisa menjadi baik. Ada 3 hal yang mempengaruhi daripada karakter seseorang. Yang pertama adalah faktor keturunan. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang ketiga, faktor pendidikan. Faktor keturunan atau genetika, misalnya seseorang yang orang tuanya itu pemarah, maka sedikit banyak anaknya akan mengikuti, yaitu menjadi pemarah. Seseorang yang orang tuanya lemah lembut, santun, suka membantu, taat beribadah, dan lain sebagainya, sedikit banyak itu juga akan mempengaruhi terhadap perkembangan anaknya. Yang kedua, yaitu faktor lingkungan. Lingkungannya misalnya suka misu-misu, maka sedikit banyak orang tersebut juga akan mengikuti, yaitu suka misu-misu. Yang ketiga yaitu faktor pendidikan. Misalnya, ya, diajari di dalam pendidikan itu tentang budi pekerti, sopan santun, kemudian taat beribadah, dan lain sebagainya. Maka sedikit banyak anak tersebut juga akan melaksanakan tentang budi pekerti, sopan santun, taat beribadah, dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan setidaknya yaitu ada 2 macam akhlak, yaitu akhlakul karimah dan akhlakul madmumah. Akhlakul karimah atau akhlak mulia, saya insya Allah akan menyampaikan yaitu 4 poin. Yang pertama itu adalah senyum, ya, salam, sapa, salim, ya. Senyum ketika kita bertemu dengan orang, ya, terutama Bapak Ibu guru kita, ya, karyawan di SMK Negeri 8, teman-teman kita, ya, setidaknya kita itu senyum, ya, ketemu senyum, ya, jangan juga dulu aja, nah, terunyuk, nah, tapi senyum, salam, setelah senyum, salam, assalamualaikum. Maaf kalau kita orang Islam, ya, biasakan kalau kita orang Islam ketemu dengan orang lain ucapkan salam. Afsus salam, tebarkanlah salam. Ya, kalau misalnya bukan Islam, ya ucapkan selamat pagi, Pak. Ya, demikian juga yang kalian misalnya bukan beragama Islam, ketemu dengan Bapak Ibu guru yang Islam ataupun yang lainnya, ucapkan selamat pagi, Pak. Ya, senyum, salam. Sapa. Mari, Pak, mau kemana, Pak? Ada yang bisa saya bantu, Pak? Kebiasakan itu.
Ya, jadikan itu sebagai suatu kebiasaan. Karena apa? Nanti ini ketika kalian menjadi suatu kebiasaan, ya, yang kalian dididik di sini selama 3 tahun dan itu menjadi suatu kebiasaan, menjadi akhlak akhirnya, maka ketika kalian masuk di dalam dunia kerja, itu akan menjadikan nilai plus buat kalian. Ya, akan diperhatikan oleh pimpinan kalian. Wah, si A itu, wah hebat sekali. Dari mana? SMK 8. Wah, dia ramah, santun, suka membantu, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah jujur. Ya, jujur itu ada 3. Ya, ada 3. Jujur dalam niat, jujur dalam ucapan, dan jujur dalam perbuatan. Jujur dalam niat maksudnya adalah niatkan segala aktivitas kalian karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatkan itu, jangan niat kepada yang lain-lain. Kenapa? Karena kalau kita niat kepada yang lain-lain, kita dapatnya yaitu apa yang kalian niatkan. Tapi kalau kita niat karena Allah, maka kita akan mendapatkan 2. 1, kita akan mendapatkan pahala untuk akhirat kita. Yang kedua, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan itu. Yang kedua yaitu adalah jujur dalam hati. Ya, jujur dalam Yang kedua yaitu jujur dalam lisan atau perkataan. Antara ucapan dan perbuatan harus sama. Kalau kita melakukan ini, ya diucapkan begini. Itu namanya jujur dalam perkataan. Memang berat ketika kita melakukan begini, kemudian kita akan mengatakan begini. Nabi mengajarkan ulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang benar itu walaupun itu pahit. Ini tantangan di era sekarang ini. Ya, kita mau jujur di era sekarang ini, wah, sungguh amat sangat berat sekali. Tapi toh demikian, kita berusaha bagaimana kita itu bisa jujur. Karena ketika kita memiliki sifat jujur itu dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaannya, maka itu akan menyelamatkan kita. Tidak hanya selama di dunia, disenangi oleh kebanyakan orang, namun kita juga akan insya Allah selamat di akhirat nanti. Yang ketiga yaitu jujur dalam perbuatan. Maksudnya bagaimana? Ketika kita berbuat, melakukan sesuatu, janganlah kita itu memiliki sifat pamrih, riya, yaitu kepingin dilihat. Riya itu artinya kepingin dilihat oleh orang lain. Misalnya, maaf ya, kalian yang beragama Kristen pergi ke gereja misalnya, kemudian kalian niatnya, wah, aku tak ke gereja ini, pakai pakaian najis dan sebagainya, ya sudah pakai seperti ini. Nah, biar apa? Biar dilihat oleh tetangga, nah, bahwa saya itu orang yang taat beribadah. Misalnya kalian yang beragama Islam, ya sholat di masjid, Allah, nggak jadi, Allah, dan sebagainya. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu kan mengganggu sebelah, itu namanya sum'ah. Kepengen didengarkan, maaf ya, kepengen didengarkan oleh tetangga sebelah, kan mengganggu sebelahnya. Ya itu tidak boleh. Ya niat karena Allah. Udah dalam hati aja, kalau kita kepengen apa, kita melakukan apa, niatkan karena Allah. Yang ketiga itu dari karakter itu adalah disiplin. Ya, disiplin. Disiplin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah ketaatan pada peraturan. Maka disiplin itu ada disiplin waktu. Misalnya kalian sekolah di SMK Negeri 8 Semarang ini. Masuk jam berapa? Jam 7. Maka kalian harus datang sebelum jam 7. Ya, jangan jam 7 dari rumah. Kalau jam 7 dari rumah sampai sekolahan jam berapa? Nah, itu namanya kamu tidak disiplin. Bisa terlambat. Kepulangan juga sama. Pulang di SMK Negeri 8 itu jam 15.30. Maka sebelum bel pulang itu berbunyi tet, ya kalian jangan ganteng tas, turun, kemudian keluar kelas. Biarkan bel berbunyi, baru kalian keluar kelas, berdoa keluar kelas. Itu namanya disiplin waktu. Disiplin berpakaian.
Hari Rebo kita memakai batik, malah memakai putih abu-abu. Hari Jumat memakai baju pramuka, malah memakai batik. Itu namanya tidak disiplin. Kalau hari Jumat memakai pramuka, ya memakai pramuka seragam lengkap, ya topi, ya hasduk, baju lengkap dengan bed-bednya, ya kemudian celana coklat, pakai sepatu hitam, kaos kaki hitam. Itu namanya disiplin berpakaian. Ya, agar ini menjadi suatu kebiasaan bagi kalian ketika kalian masuk dunia industri. Suruh memakai seragam dari perusahaan ini, kalian tidak memakai, ya kalian bisa dipecat dari perusahaan. Kalian sering, atau mungkin dulu atau bahkan sekarang, mudah-mudahan masih ada yang tetap memakai membuat jadwal harian, ya. Bangun jam 4 sholat tahajud, nah, misalnya 4.30 sholat subuh, jam 5 senam, dan lain sebagainya, seterusnya. Kalian membuat jadwal seperti itu kan harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, ya itu namanya kalian tidak disiplin. Kemudian apa? Disiplin beribadah. Yang Nasrani, yang Kristen, yang Katolik, hari Minggu pergi ke gereja. Ya, jangan asik mainan HP, ya, dan sebagainya. Yang agama Islam, dengar adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya cepat pergi adzan ini. Syukur bisa pergi ke masjid untuk berjamaah. Tapi kalau tidak, setidaknya dengar adzan langsung laksanakan sholat itu. Itu namanya disiplin ketika kita itu beribadah. Ya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Jangan pernah meninggalkan satu pun sholat di dalam hidup kalian. Itu ya tentang disiplin. Yang keempat adalah tanggung jawab. Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya. Kalau terjadi apa-apa, maka boleh untuk dituntut. Itu artinya tanggung jawab. Maka tanggung jawab ini ada 3 setidaknya. Yang pertama, tanggung jawab kepada Allah. Artinya, ketika Allah memerintahkan, maaf bagi yang beragama Islam, untuk sholat, bagi yang beragama non-Islam, ke gereja, ke wihara, dan sebagainya. Itu perintah dari Sang Pencipta, maka harus kita laksanakan. Itu sebagai tanggung jawab kita kepada Allah, kepada Tuhan kita. Allah menyuruh kita berbuat baik kepada orang tua, kepada guru, hormat kepada guru, kepada orang tua. Harus kita laksanakan. Kalau tidak apa? Nanti pada hari kiamat kita itu akan dituntut. Sholat kamu itu bagaimana? Kamu dulu sama orang tua kamu itu bagaimana? Ya, dulu kamu sama guru kamu bagaimana? Taat apa tidak? Hormat apa tidak? Oh, ini sama guru sering mengejek di belakang. Nah, misalnya, ya maaf ya. Nah, itu kan nanti akan dituntut. Karena Allah memerintahkan itu. Demikian juga Allah melarang. Melarang mencuri, minum-minuman keras, judi, berbuat zina, maaf, nonton film porno, ya, dan lain sebagainya. Inna sam'a wal absara wal afidah. Ya, sesungguhnya penglihatan kita, pendengaran kita, hati kita nanti pada hari kiamat itu apa? Akan dimintai pertanggungjawabannya, akan ditanya. Dulu mata kamu digunakan untuk apa? Telinga kamu digunakan untuk apa? Hati kamu digunakan untuk apa? Dan lain sebagainya. Ini tentang tanggung jawab pada Allah. Yang kedua adalah tanggung jawab, yaitu kepada keluarga. Orang tua kita menyuruh kita misalnya untuk sekolah. Sekolah, sana udah berangkat sekolah. Ternyata maaf, kamu malah ya pergi dari rumah pakai seragam. Tapi apa? Malah kongko-kongko sama teman-teman. Sambil ngerokok lagi di TLJ, duduk-duduk di sana rokok, nggak masuk sekolah. Nah, itu namanya kalian tidak tanggung jawab kepada keluarga kamu. Ya, orang tua melarang kamu, maaf misalnya, untuk keluyuran malam, pulang sampai larut malam. Nang, Duk, balik jam 09 ya, maaf ya, pakai bahasa Jawa. Pulang jam 9 ya. Ternyata kamu apa? Pulang sampai jam
1 malam, ya pasti orang tua kamu akan marah. Dari mana dan sebagainya. Nah, namanya kamu tidak bertanggung jawab kepada keluarga kamu. Kenapa? Kamu punya orang tua di rumah, punya adik di rumah, punya kakak di rumah. Siapa tahu membutuhkan kamu. Ternyata kamu malah pergi jauh-jauh, pulang sampai larut malam. Ya, kalau ada dapat keburukan, ya keluarga kamu otomatis akan terseret. Ya, yang ketiga, itu adalah tanggung jawab kepada diri sendiri. Misalnya, ya tanggung jawab pada diri sendiri. Sekarang ini kan kita pembelajaran online. Ya, pembelajaran online besok dimulai pada pukul 7.30. Malamnya harinya kalian malah main HP, main game. Karena sudah kecanduan game. Tidur jam 1. Besok pagi bangun, ya sudah jam 8. Itu namanya kalian tidak tanggung jawab kepada dirimu sendiri. Harusnya kalau sudah ngerti besok itu ada kegiatan belajar mengajar pada pukul 7.30, ya kamu bagaimana tidur jam 9 atau paling enggak ya jam 10 malam baru kamu tidur. Jangan sampai larut malam. Ya, kalau nggak bisa bangun gasik, ya kamu setel alarmnya, suruh bangunin orang tua dan lain sebagainya. Itu namanya kamu tanggung jawab pada diri sendiri. Yang kedua, yang pertama tadi akhlakul karimah, ya. Yang kedua adalah akhlakul madmumah atau akhlak yang tercela. Akhlak yang tercela itu ada banyak sebenarnya, ya ada banyak. Namun pada kesempatan ini saya menyampaikan ya beberapa lah. Ya, yang pertama adalah dusta atau bohong. Ya, kita mengatakan ya sesuatu bukan yang sebenarnya terjadi. Itu namanya kita berdusta, berbohong. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan diri sendiri agar tidak dimarah, ya, agar diterima oleh lingkungan, ya, agar ya dan sebagainya. Yang tujuannya adalah untuk diri sendiri. Ketika kita berbohong sekali, maka sesungguhnya kita itu akan melakukan kebohongan 1000 kali. Ini bahaya daripada kita itu berbohong. Berbohong 1 kali, maka akan ditutupi oleh kebohongan berikutnya. Untuk menutupi apa? Kebohongan yang sudah kita lakukan. Padahal Nabi mengatakan, jauhilah bohong, jauhilah dusta. Karena dusta itu bisa menjerumuskan kalian kepada perbuatan dosa. Dan perbuatan dosa dapat menjerumuskan kalian ke dalam neraka. Ini bohong, dosa. Dosa masuk neraka. Ini yang harus kalian ingat, harus kita ingat bersama-sama. Yang kedua adalah marah. Yang marah-marah, temperamen. Coba bagaimana caranya kita belajar untuk mengontrol emosi kita, diri kita. Orang lain memancing kita untuk marah. Wah, kita marah. Lu kenapa kamu marah? Lu kok dipancing-pancing marah kok? Ya mesti kita itu marah karena dipancing marah. Kalau nggak ada apa marah ya maaf ya, kan namanya kita jadi stres. Nggak ada apa-apa kok marah-marah sendiri. Karena dipancing itu maka kita marah. Nah, ketika kita dipancing marah itulah, kemudian apa? Kita jangan marah, kita kendalikan itu. Nabi mengatakan, la takdub walakal jannah. Manusia, kamu jangan marah, maka kamu akan mendapatkan surga. Ya, oke, selanjutnya sombong. Sombong itu kalau bahasa Arabnya kan takabur. Takabur itu dari kata kabir, artinya besar. Takabur artinya apa? Membesar-besarkan. Yang sebenarnya adalah diri kita itu kecil. Ya, diri kita itu kecil. Tapi apa dibesar-besarkan? Nabi mengingatkan, la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqalu habbatin minal kibar. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya yaitu ada sifat sombong. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.